sinkronisasi kurikulum. Sekarang bukan zamannya lagi kurikulum itu sifatnya top down. Kebutuhan real di dunia industri itu sudah berubah dengan sangat cepat. Oke, selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi sama saya Om Tri. Pagi ini masih kita akan sharing-sharing soal dunia per SMK-an. Itu memang sangat luas, materinya banyak yang bisa kita bagikan. Nanti kita sharing bertahap ya teman-teman ya, supaya diskusinya juga lebih seru. Nah, pagi ini saya akan sharing soal sinkronisasi kurikulum. Jadi di materi yang sebelumnya saya sudah pernah cerita soal ada program yang disebut 8+I, link and match atau taut dan sesuai antara dunia pendidikan vokasi, dalam hal ini SMK, dengan dunia industri dan dunia kerja. Yang poin pertama dan yang paling penting buat saya, karena ini adalah kuncinya, makanya ditaruh di pertama, adalah sinkronisasi kurikulum. Alias kurikulum disusun bersama antara dunia pendidikan vokasi dan dunia industri. Jadi sekarang bukan zamannya lagi kurikulum itu sifatnya top down. Alias pokoknya dibikin dari pusat, semua SMK, semua jurusan harus ngikutin. Enggak. Sekarang enggak seperti itu zamannya. Sekarang apalagi saat ini sudah mulai diterapkan yang disebut sebagai kurikulum operasional sekolah atau juga dikenal sebagai kurikulum merdeka. Nah, ini baru diterapkan serentak di tahun ini. Jadi buat siswa kelas 10, kelas 1 SMK yang baru pertama kali masuk, ini sudah wajib menggunakan kurikulum merdeka. Sementara kalau siswa yang kelas 11 dan kelas 12, kelas 2 dan kelas 3, itu kalau nggak salah sih masih bisa menggunakan kurikulum yang lama, yaitu kurikulum K13. Nah, jadi sekarang SMK itu pakai dua kurikulum untuk kelas 11 dan kelas 12. Kelas 22 dan 3 itu masih diperbolehkan pakai kurikulum K13, sementara untuk kelas 10 siswa kelas 1 SMK yang baru masuk itu semua sudah wajib menggunakan kurikulum merdeka atau kurikulum operasional sekolah. Nah, ini sekarang kita akan sharing kebutuhan real di dunia industri itu sudah berubah dengan sangat cepat. Kenapa sih kok penting kurikulum itu disusun bersama? Di video yang sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa saat ini gap atau ruang kosong antara dunia pendidikan vokasi dengan kebutuhan real di dunia industri itu masih sangat besar. Jadi banyak materi yang kami butuhkan di dunia industri itu ternyata nggak diajarin di SMK. Akibatnya apa? Akibatnya lulusan SMK itu ketika dia masuk ke dunia kerja itu kok kayaknya nggak ngerti apa-apa. Kenapa? Karena kebutuhan real di dunia industri itu sudah berubah dengan sangat cepat. Dan itu yang kemudian kadang lambat diantisipasi oleh dunia pendidikan. Di sisi lain, banyak juga ilmu-ilmu yang sebetulnya sudah nggak kepake nih di dunia industri, itu masih diajarkan di SMK. Makanya kemudian jadi nggak nyambung gitu kan. Apa yang diajarkan di sekolah sama kebutuhan di dunia industri itu nggak nyambung. Makanya kemudian muncullah program link and match alias taut dan sesuai. Supaya apa? Tujuannya simpel, supaya nyambung nanti antara yang diajarkan di dunia SMK sama kebutuhan real di dunia nyata. Di sinkronisasi ini atau kurikulum disusun bersama, biasanya program ini dilakukan di awal tahun ajaran baru. Nah, sekarang itu masuk bulan Juni ya. Nah, saat video ini dibuat, ini sekarang bulan Juni 2022. Nah, di bulan-bulan ini, Juni, Juli, Agustus, itu memang biasanya banyak SMK yang melakukan program sinkronisasi kurikulum, karena ini memang wajib dilakukan oleh semua SMK. Ada budgetnya juga dari dana
BOS dan BOP. Nah, di sinkronisasi ini SMK biasanya mengundang mitra-mitra dari dunia industri. Jadi mengundang kita nih sebagai pelaku usaha untuk sharing, untuk berbagi pengalaman real di dunia nyata itu seperti apa. Jadi kita sebagai pelaku usaha diminta untuk berbagi, ini loh kebutuhan real di dunia industri seperti ini gitu, kalau gitu ya. Jadi kalau konteksnya PT Kombas Digital Internasional, kami diminta untuk berbagi, ini loh perkembangan dunia digital marketing ini sekarang seperti apa. Kita sharing ke pihak sekolah. Oh, bahwa ternyata misalnya nih contoh, sekarang di dunia industri digital marketing itu sudah semuanya berbasis video. Itu. Sekarang sudah terjadi perubahan besar. Kalau misalnya mungkin 3-4 tahun yang lalu yang namanya konten itu hanya ada 4 ya, foto, video, teks, sama dokumen. Sekarang sudah berubah nih. Zaman sudah berubah, bukan hanya 4, sekarang ada 2 konten baru, yaitu live streaming sama suara. Gitu, makanya nggak heran ketika yang namanya TikTok Live itu atensinya dampaknya luar biasa. Kemudian Reels di Instagram, Facebook juga luar biasa. Bahkan sekarang marketplace ya, saya sependek pemahaman saya, Tokopedia dan Shopee juga sudah punya fitur live. Jadi live streaming itu sudah jadi konten yang wajib dipelajari, wajib dipahami oleh semua pelaku digital marketing. Nah, update-update seperti ini yang kemudian memang dibutuhkan oleh teman-teman di pendidikan vokasi. Gitu, karena kan mereka fokusnya ke ngajar, sementara kita yang praktisi kan memang bergelut di dunia itu sehari-hari. Jadi wajar kalau kita tahu lebih dulu, dan ilmu itu, pengalaman itu yang kita bagikan ke teman-teman. Contoh simpelnya seperti itu, sinkronisasi kurikulum itu ya. Kalau lebih dalam lagi, sinkronisasi kurikulum juga sampai kemudian kita membedah satu persatu mata pelajaran yang diajarkan di SMK, kemudian bagaimana mata pelajaran itu relate dengan aktivitas kita. Itu dibedah satu-satu. Namanya juga sinkronisasi kurikulum. Misalnya, oh ini ada mata pelajaran bahasa Indonesia nih. Bagaimana sih hubungan antara mata pelajaran bahasa Indonesia sama ilmu digital marketing, sama bisnis online? Nyambungnya di mana? Oh, nanti kita jelaskan. Oh, bahwa mata pelajaran bahasa Indonesia itu juga sangat punya korelasi yang sangat kuat, sangat penting buat aktivitas digital marketing. Misalnya ketika siswa diminta untuk membuat artikel di website, kemudian siswa diminta untuk bikin caption, kemudian siswa diminta untuk jadi customer service, berkomunikasi dengan konsumen. Nyambungnya di situ. Tapi juga nanti kita jelaskan nih bahwa bahasa Indonesia untuk konteks digital marketing mungkin agak sedikit berbeda dengan yang dipelajari di sekolah. Kenapa? Karena dalam kita berkomunikasi konteksnya digital marketing, jualan online, nggak selalu nyaman pakai bahasa baku alias EYD. Gitu, misalnya nih, CS nih, customer service, lagi ngobrol sama calon konsumen. Kemudian si CS-nya menyapa dengan bahasa Indonesia yang baku. Oh, selamat pagi Bapak Ibu yang terhormat. Perkenalkan, nama saya Tri Hadianto Sasongko dari PT Kombas Digital Internasional. Izinkan saya menawarkan produk dari PT Kombas. Nah, kalau terlalu baku, terlalu formal kayak gitu kan, mungkin konsumen juga males juga, gitu nanggapinnya. Gitu. Kenapa? Karena kenyataannya di dunia digital marketing kita lebih sering menggunakan bahasa-bahasa yang tidak baku. Contohnya, ketika customer service melakukan negosiasi dengan konsumen, ketika staff sosial media bikin caption, ketika staff di bagian website bikin artikel.
Ini sangat penting teman-teman, karena dengan melakukan sinkronisasi kurikulum, kita jadi betul-betul tahu bagaimana hubungan antara dunia pendidikan sama dunia aktivitas kita di dunia kerja. Jadi nanti kalau tadi contohnya bahasa Indonesia ya, mata pelajaran bahasa Indonesia, kita juga bisa menjelaskan bahwa tidak selalu dalam konteks komunikasi, tidak harus selalu kita menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Untuk kurikulum Merdeka, ini yang baru, banyak banget perubahan yang terjadi kalau kita bandingkan dengan kurikulum K13. Ini bedanya cukup banyak teman-teman. Di antaranya, peminatan itu akan ada di kelas 11, bukan pas PPDB, pas penerimaan siswa baru. Kalau misalnya dulu di kurikulum 13, peminatan itu sudah di PPDB pas penerimaan siswa baru, tapi kalau yang sekarang justru adanya di kelas 11. Terus perbedaan lainnya yang harus kita pahami juga, ada mata pelajaran pilihan yang bisa diambil sama siswa. Nah, ini terobosan keren nih. Jadi prinsipnya sama kayak kalau kita kuliah ya di universitas, di kampus, itu ada mata kuliah pilihan. Nah, nanti di SMK juga seperti itu nih. Ada mata pelajaran pilihan yang bisa diambil oleh siswa meskipun bukan jurusannya. Jadi, kalau yang teman-teman yang milih sekolah di jurusan pemasaran misalnya, kemudian tiba-tiba pengen ngambil mata pelajaran dari jurusan lain, dari jurusan TKJ, RPL, atau akuntansi, itu boleh. Jadi boleh ngambil mata pelajaran lintas jurusan sesuai dengan minat bakat siswa. Ini perbedaan yang kedua. Terus yang ketiga, PKL. Nah, PKL juga berubah nih teman-teman. Kalau misalnya di kurikulum K13, yang namanya PKL itu, praktik kerja lapangan atau praktik kerja industri, itu biasanya sih diterapkan mulai di kelas 11, atau kelas 2 ya. Nah, itu pun ada yang langsung 6 bulan, ada yang 6 bulannya dibagi 2, jadi 3 bulan di kelas 11, 3 bulan di kelas 12, ada yang hanya 3 bulan, jadi itu masih tergantung kebijakan sekolah masing-masing. Nah, di kurikulum Merdeka, PKL serentak di kelas 12 semester genap. Itu yang perlu teman-teman pahami. Itu dampaknya seperti apa nanti akan kita bahas tuntas di materi khusus soal PKL ya. Nah, terus satu perubahan besar lagi untuk yang kurikulum Merdeka, itu adalah mata pelajaran dasar kejuruan dan konsentrasi keahlian itu jamnya banyak banget. Banyak pakai banget. Kenapa itu penting? Karena memang arahannya supaya teman-teman SMK itu betul-betul jadi praktisi gitu. Jadi memang betul-betul mahir di bidangnya, expert di bidangnya, profesional di bidangnya. Makanya kemudian mata pelajaran dasar kejuruan sama konsentrasi keahlian itu akan dapat jatah jam pelajaran yang lebih banyak. Nah, ini juga berita bagus buat kita para praktisi. Karena apa? Karena nanti kita bakal lebih banyak seru-seruannya sama teman-teman SMK. Apalagi kalau nanti yang namanya project based learning itu sudah berjalan. Nah, itu bakal lebih seru lagi. Apa itu project based learning? Nanti saya jelaskan di video berikutnya. Oke, mungkin itu saja teman-teman, sedikit membahas soal sinkronisasi kurikulum dan sedikit informasi teaser soal perubahan yang terjadi di kurikulum baru, kurikulum Merdeka. Oke, mungkin itu saja yang bisa disampaikan pagi ini. Selamat pagi teman-teman, selamat beraktivitas. Jangan lupa subscribe, like, komen kalau misalnya emang merasa informasi ini penting untuk dibagikan. Oke, itu aja. Teman-teman, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.